Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Halo Ci, sorry ya aku switch videonya. Aku sih percaya Ci kalau tidak ada ajaran di Katolik itu untuk menyembah patung. Meskipun ada patung-patung itu hanya simbolik aja, aku percaya itu. Tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Terus kalau ada patung-patung di dalam gereja itu menurut Cici termasuk pelanggaran dari 10 perintah Allah ini atau enggak? Penafsiran dari Keluaran pasal 20 ayat 45 ini apa? Keluaran pasal 20 ayat 4 adalah merupakan suatu perintah, yaitu melarang untuk membuat patung. Ada dua kemungkinan yang kita temukan dalam menafsirkan bagian ini. Pertama, ditafsirkan secara terpisah dari Keluaran pasal 20 ayat 5. Tetapi jangan lupa, yang dimaksud dengan patung bukanlah patung biasa, tetapi patung berhala. Dari terjemahan NIV, NASB juga disebut an idol, artinya patung berhala. Nah, satu komentar dari Calvin, dia mengatakan bahwa hukum kedua ini terdiri dari dua bagian. Pertama, menurut Calvin adalah pendirian atau pembuatan patung. Dua, menurut Calvin adalah melarang penyembahan terhadap patung itu. Penafsiran yang kedua adalah Keluaran pasal 20 ayat 4 dan Keluaran pasal 20 ayat 5 itu tidak boleh dipisahkan, tetapi itu harus ditafsirkan di dalam satu kesatuan. Nah, ini yang dilakukan oleh Nona Cebi. Dia menafsirkan Keluaran pasal 20 itu secara terpisah, sehingga ia mengatakan, lalu bagaimana dengan patung-patung yang ada dalam gereja? Apakah itu berhala dan melanggar hukum Taurat? Jadi yang dilarang bukanlah membuat patung dan menyembah patung itu, tetapi membuat patung itu untuk disembah. Jadi harus paham dulu konsep ini. Jadi yang dilarang di sana bukanlah membuat patung dan menyembah patung Cebi, tetapi membuat patung itu untuk disembah. Itu yang salah, ya, itu yang salah. Nah, pulpit commentary dia membuat keterangan begini. Ayat 4 dan 5 harus diartikan bersama-sama. Larangan yang dimaksud bukanlah larangan seni memahat dan melukis atau bahkan mengecam penggunaan agamawi dari mereka. Tetapi yang dilarang adalah izinkan penyembahan Allah di bawah bentuk-bentuk materi. Jadi Nona Cebi harus paham di situ, ya, harus paham. Ya, jangan pisahkan penafsiranmu. Jadi kalau kamu tidak bisa menafsir Alkitab itu, Keluaran pasal 20 itu dengan baik dan benar, jangan banyak ngoceh. Ya, jangan banyak ngomong tentang Alkitab kalau kamu tidak mengerti. Belajar dulu sono. Ya, jadi kalau kamu belum mengerti tentang Alkitab, jangan bicara tentang Alkitab. Tapi kalau kamu sudah mengerti tentang Alkitab, kamu belajar baca buku studi 4 tahun tentang studi Alkitab, maka kamu boleh, dan itu pun harus kamu pertanggungjawabkan. Ya, oke. Tapi yang menjadi catatan saya adalah saya tidak mengerti mengapa pulpit commentary mengizinkan patung untuk penggunaan agamawi. Tetapi kalau saya melihat dari pernyataan tegas dari Matthew Henry, dia melarang hal itu. Tapi kalau kita bandingkan Cebi dengan Imamat pasal 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi membuat patung asal bukan patung berhala seperti patung Buddha, Kuan Im dan sebagainya, atau patung untuk disembah bukanlah dosa. Terlihat dari beberapa bagian kitab suci di mana Tuhan sendiri menyuruh membuat patung. Misalnya, pertama, patung ular tembaga dalam Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9. Tuhan sendiri yang menyuruh membuat patung ular ini, sehingga tindakan Musa membuat patung itu jelas bukan dosa. Memang akhirnya patung ini juga dihancurkan, tetapi itu terjadi karena akhirnya patung ini disembah di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Patung yang kedua, patung kerub di atas tabut perjanjian, Keluaran pasal 25 ayat 18 sampai 20. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 18, 29 dan 32. Juga di dalam bait Allah buatan Salomo ada ukiran kerup-kerup dan hal-hal lain, dan ini tidak pernah dikecam atau disalahkan. Kenapa? Karena bukan untuk disembah. Kecuali kamu buat patung lalu kamu sembah, itu kamu salah dan melanggar perintah Tuhan, dan itu dosa. Dua, penekanan hukum ini, ya, penekanan dan hukum ini adalah cara penyembahan yang harus benar.
Kalau kita perhatikan secara sepintas, maka hukum satu dan hukum kedua dalam Keluaran pasal 20 ini kelihatannya timpang tindih, overlap. Lalu apa sih sebetulnya perbedaan kedua hukum ini? Matthew Henry dia membuat begini. Hukum pertama itu bersangkutan dengan objek dari ibadah atau penyembahan kita, Yehova, dan hanya Dia saja. Sedangkan hukum kedua bersangkutan dengan peraturan ibadah atau penyembahan atau cara dengan nama Allah akan disembah, yang adalah cocok bahwa Dia sendiri yang menetapkannya. Larangannya adalah menurut Matthew Henry, di sini kita dilarang untuk menyembah bahkan Allah yang benar dengan menggunakan patung-patung. Itu perbedaan kedua hukum pertama dan hukum kedua menurut Matthew Henry. Nah, jadi kalau hukum satu mempersoalkan tujuan atau objek penyembahannya yang harus benar, maka hukum kedua ini menekankan cara penyembahannya juga harus benar, harus seimbang dong, nggak boleh timpang tindih. Sekalipun kita mempunyai objek tujuan penyembahan yang benar yaitu Allah, tapi kalau kita menyembahnya dengan cara yang salah, itu melalui patung, maka kita berdosa. Nah, untuk itu perhatikan nats berikut ini, nanti kamu bisa baca, CB. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Ya, ini cerita tentang bangsa Israel yang jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas. Sebetulnya tujuan mereka bukanlah menyembah anak lembu emas itu sendiri, tetapi menyembah Allah. Ini terlihat dari Keluaran pasal 32 ayat 5, di mana Harun berkata, besok hari raya bagi Tuhan, tetapi penyembahan terhadap Allah itu mereka lakukan melalui anak lembu emas atau berhala, dan ini menyebabkan Tuhan murka. Lalu di Ulangan pasal 12 ayat 4 dan ayat 31. Nah, Ulangan pasal 12 ayat 4 dan 31 ini, ayat ini dengan jelas menunjukkan larangan penyembahan terhadap Allah dengan cara orang kafir atau Kanaan, yaitu menyembah Allah dengan menggunakan berhala. Lalu yang ketiga, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 27, ya. Lalu juga Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33. Thomas Manton, ya. Dia mengatakan begini, adalah merupakan penyembahan berhala, bukan hanya menyembah Allah-Allah palsu, menggantikan tempat Allah yang benar, tetapi juga menyembah Allah yang benar dengan cara yang palsu atau Allah. Artinya bahwa penyembahan berhala bukan hanya dilakukan menyembah Allah yang palsu, yang menggantikan tempat Allah yang benar, tetapi juga menyembah Allah dengan benar, tapi dengan cara yang salah, itu juga berhala. Oke, sampai di situ saya pikir mudah-mudahan CB mengerti tentang nats Keluaran pasal 20 tadi ya. Nah, mari kita bandingkan ini dengan kata-kata dari banyak orang. Yang penting tujuannya benar, ya, yaitu menyembah Allah caranya berbeda-beda tidak apa-apa. Ini jelas merupakan satu omong kosong. Kitab suci mengajar kita bahwa bukan tujuannya saja yang harus benar, tapi caranya juga harus benar. Kamu menyembah Tuhan, kamu bilang itu gak apa-apa, caranya beda-beda, tapi tujuannya untuk menyembah, itu salah, omong kosong, bullshit. Kitab suci kami mengajarkan kita menyembah Tuhan bukan tujuannya saja yang harus benar, tetapi caranya juga harus benar. Nah, karena itu jangan menganggap bahwa Allah mau menerima seadanya penyembahan yang dilakukan manusia menurut pemikiran dan hal masing-masing. Perhatikan penyembahan dan peraturan-peraturan dari ajaran sesat yang dibicarakan oleh Paulus dalam Kolose pasal 2 ini ya. Dalam teks di atas ini kelihatannya ada kerendahan hati dan bahkan kelihatannya penuh hikmat, tetapi dikecam oleh Paulus karena tidak sesuai dengan Kristus atau tidak sesuai dengan kitab suci. Sebagai penutup di komentar saya ini adalah, Nona Cebi, kamu salah dalam menafsirkan hal itu. Ya, kamu sekali lagi saya tekankan, kamu harus belajar lagi 4 tahun itu untuk sarjana. Baru kamu diizinkan masuk ke dalam gelanggang pertandingan membahas tentang Alkitab. Kamu pemahamanmu masih sedikit tentang Alkitab, stop, jangan bicara tentang Alkitab. Jadi yang menjadi kesimpulan saya dari beberapa komentar saya yang cukup panjang lebar tadi adalah bahwa membuat patung biasa selama bukan dengan tujuan untuk menyembahnya tidak dilarang, tapi kalau untuk disembah baru dilarang. Mohon bijak di dalam membahas tentang Alkitab.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus memberkati kita sekalian. Salam Laus Deo.